Okay, let's go. Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Farhan Bilal. Seperti biasa broku, gua mau bahas tentang dunia perkicauan lagi nih. Masih banyak yang pengen gue bahas di dunia perkicauan ini broku, terutama di murai batu ya broku. Oke broku, kali ini yang gue mau bahas tentang murai jinak broku. Pokoknya tentang murai jinak, mau murai seri M, mau murai Medan, murai Borneo, pokoknya segala murai, intinya murai jinak broku. Ya, sebelum gue mau bahas, gue mau ngucapin dulu terima kasih nih pada kalian yang udah pada nonton video gue, udah subscribe channel gue, terus udah nge-like video gue. Thank you banget, karena berkat dari kalian nih gue jadi semangat ngupload konten video untuk pembahasan dunia perkicauan nih bro. Oke, kita masuk ke pembahasan nih bro. Murai jinak itu banyak ya. Ada yang jinak tangan, ada yang jinak sama jangkrik kalau nggak salah. Seinget gue sih sama jangkrik ya. Kalau jinak tangan tuh yang kita godain gini tuh biasanya kan tuh ke sangkar. Biasanya dia ngerayu tuh, kayak yang ngerayu, ngeriwik gitu. Nah, itu biasanya jinak tangan tuh. Kalau jinak jangkrik kita godain dia diem aja, tapi giliran tangan masuk ke sangkar itu langsung dipatok tangan, biasanya langsung dikejar. Itu setahu gua jinak jangkrik. Terus murai jinak juga banyak ya yang ngelowo, jadi hampir ciri khas kali ya murai jinak tuh rata-rata ngelowo sama tangan. Nah, ada juga yang nggak ngelowo, yang tadi gue bilang tuh kayak jinak jangkrik. Jadi dia mah nggak ngelowo, cuman matokin doang, ngejar, matok, udah kita godain pakai ini juga nggak ngelowo sama tangan. Cuman ada yang ngelowo juga, ada yang enggak gitulah. Nah, kita bahas dulu nih ya murai jinak ya. Murai jinak itu memang ada beberapa murai jinak itu yang susah disetting, tapi ada juga beberapa yang gampang disetting ya. Jadi tergantung burung lah, setahu gue itu. Kalau masalah kita udah setting berkali-kali terus burungnya nggak ada perubahan, biasanya itu emang dasar burungnya yang kurang bagus. Cuman kalau yang kita setting, kita gonta-ganti settingan burungnya berubah, nah itu berarti emang karakter burungnya kita belum nemu. Itu bedanya ya bro ya, burung kualitas sama nggak punya kualitas. Nah, untuk rata-rata yang pernah gue temuin ya, murai jinak itu rata-rata tuh settingannya rada tinggi, beda sama murai-murai jinlat, apalagi murai giras ya, settingannya nggak terlalu tinggi. Cuman kalau jinak itu setahu gue sih rata-rata tinggi ya. Nah, kenapa kok yang sering gue temuin rata-rata settingannya tinggi? Karena sepengetahuan gue dan yang pernah gue tanya juga ke orang yang pernah pelihara murai jinak ya sampai juara, itu kata dia sih kalau burung nggak kenyang posisi sebelum gantang ya, burung udah di pedok, burung masih dalam keadaan ada lapar, ngejar kita dibuka kerodong masih ngejar sama tangan gitu, itu katanya kalau digantangin kadang turun ngejar orang, dia nyari makanan. Itu resiko murai jinak katanya begitu, makanya dia bilang settingannya rada tinggi. Nah, cuman ngatasin hariannya supaya nggak tinggi kan biar nggak susah ya nyeting di gantangannya. Nah itu kata dia di hariannya juga diturunin. Jadi kalau harian mah nggak apa-apa kata dia ngejar tangan. Bedanya di gantangan aja, yang penting jangan sampai ngejar tangan. Jadi kenyangnya itu pada saat di pedok sebelum naik gantangan gitu broku. Terus gua tanya-tanya gimana cara cara nyari birahinya, terus setting hariannya rendah apa tinggi atau sedang atau gimana.
gue ngobrol-ngobrol sambil sambil gue cerna juga ya, masuk akal kan di otak gue gitu. Ternyata masuk akal juga. Kalau gue sendiri ini mah pribadi, jujur gue belum pernah pelihara murai jinak ya broku. Jadi ini berdasarkan orang temen gue yang pernah pelihara murai jinak gitu. Nah kata dia kalau di rumah itu dia nyeting murainya itu jadi cuma hanya sampai ngukluk aja, tapi rajin ngukluknya, dia nggak nyampe bongkar-bongkar, dan burung juga nggak diem gitu. Jadi dia bikin burung rajin bunyi tapi ngukluk. Jadi settingannya kata dia kalau untuk di harian di rumah ya kayak gitu kata dia, jangan sampai bongkar-bongkar. Kalau bongkar-bongkar kata dia nanti di lapangan susah di settingnya, jadi ketinggian birahinya. Kalau di rumah diem aja nanti di lapangan juga susah dapetin birahinya gitu. Jadi kata dia sampai ngukluk aja, nggak apa-apa ngejar tangan juga di rumah gitu. Terus gue tanya, terus gimana cari birahinya? Kata dia dari H-3. H-3 itu baru dinaikin settingannya bro. Dinaikin settingannya itu sampai hari H itu settingan pas settingan dia bocor-bocornya tuh, bongkar-bongkarnya gitu. Misalnya hariannya itu 10 itu burung ngukluk di rumah rajin tapi ngukluk. Nah kalau burung bongkar itu kita biasanya cuma naikin di 15 misalnya. Nah yang 15 ini adanya di hari H ya. Jadi H-3 itu kan udah naik tuh harian, rawatan hariannya kan 10. Jadi H-3 itu naik misalnya 12. Terus H-2 naik lagi 13. H-1 naik lagi 14. Nah hari H baru 15 di paginya doang gitu. Nyampe lapangan itu kata dia disetut lagi, cuman minus 1 sesi sebelum sesi naik lah. Misalnya nih biasanya kan murai kan sesudah cak hijau ya, jadi pas di cak hijau itu kalian jor tuh, misalnya dikasih 5, kalau 5-5 nya dia makan kasih lagi. Tapi kalau misalnya dikasih 5 cuma 3 yang dimakan berarti itu udah pas. Yang penting dia makan sampai dia nggak mau makan lagi yang ada di jangkrik di situ, asal kenyang aja. Tapi itu cek kondisi lagi ya. Ini kan burung temen gue itu dia tuh naikin birahi cuma pakai kroto. Jadi kalau jangkrik itu dia cuma naikin stamina sama biar nggak kenyang gitu. Cuma kan ada beberapa burung tuh yang dikasih jangkrik banyak birahinya juga ikut naik ya. Jadi lihat situasi kondisi lagi lah di lapangan dan situasi kondisi karakter burung kalian sendiri itu. Kalau misalnya pakai jangkrik biar ada cepet naik birahinya ya diganti, misalnya bisa pakai cacing atau pakai ulet hongkong mungkin, karena sekalian naikin emosinya gitu. Yang penting posisi kenyang di pedok ya sebelum naik, atau nggak terlalu kenyang juga nggak apa-apa, yang penting burung udah nggak ngejar tangan aja. Pokoknya kalian yang punya burung itu walaupun jinak kalian kan yang tahu karakter sendiri gitu broku. Nah kalau misalnya burung juga misalnya udah disetting nih hariannya, udah ketemu karakternya yang tadi, cuman pas di lapangan ternyata burung kurang emosi, nah itu setutnya bisa tuh pakai ulet hongkong, jadi nggak usah setut pakai jangkrik gitu. Atau burung misalnya kurang birahinya nih, emosi udah pas birahinya kurang, nah setutnya udah pakai kroto gitu. Jadi menyesuaikan kondisi burung aja pas di lapangan. Kadang kan ada yang burung ya di rumah kayaknya pas nyampe lapangan kok drop birahinya, atau di rumah settingannya tinggi nih birahinya nih, nyampe lapangan malah ngepas gitu birahinya. Ada, karena gimana ya, namanya makhluk hidup ya beda-beda kan. Kadang di rumah aja begitu, kadang di sana aja begitu. Jadi nggak bisa terpantau rata aja ya flat settingannya. Jadi kalian juga harus cek terus nih kondisi burung nih, birahi, emosi itu udah pas apa belum sebelum kalian naikin ke gantangan gitu. Jangan udah di flatin aja ya, jangan sering dicek juga di lapangan di pedok, sering dibuka nggak usah juga. Jadi kayak buka nih bentar dilihat nih, coba ablak kan, lihat burung kayak gimana, bongkar-bongkar atau diem aja kayak burung beko atau bagaimana, itu kan karakternya kalian yang tahu tuh. Jadi asal cek begitu aja, cuman jangan tiap
ini dicek, dibuka tuh, gue sering banget tuh ketemu sama orang tuh aneh banget deh kalau ganteng. Bentar-bentar dibuka burungnya, diliatin doang, nggak diapa-apain. Ngapain lu burung digitu-gituin mulu? Udah, nggak usah, asal cek aja nih kalau udah pede nih. Oh nih, kayaknya pas nih settingan nih. Udah, tutup. Biar burung istirahat, jangan dibuka mulu. Burung pikirannya juga bingung nih. Majikan gue ngapain sih buka kamar gue mulu gitu. Nah, untuk penjemuran terus pemandian, kalau untuk murai jinak itu menyesuaikan aja, karena murai jinak setahu gue itu susah untuk dapat emosinya, faktornya kurang tinggi murai jinak. Cuman ada beberapa murai jinak tuh yang faktornya juga tinggi ya, ketemu burung langsung ngotot ada. Cuman kebanyakan yang pernah gue temuin itu rata-rata emosinya kurang, cuman birahinya gampang naik. Nah, kan kalau ngakalin emosi kan bisa dari penjemuran dan kurangin pemandian. Pokoknya disesuaikan aja lah, yang penting kalian tahu dulu nih karakter nih burung. Nih burung karakternya kalian udah tahu, terus kalian juga tahu nih burung kurangnya di emosi atau di birahi. Nah, cuma itu doang sebenarnya nyeting burung mah. Yang penting kalian tahu burung, ciri-ciri burung oper birahi atau oper emosi. Pokoknya ciri-ciri burung birahi atau ciri-ciri burung emosi itu kalian wajib tahu dulu. Jadi kalian gampang, oh ternyata lagi birahi nih burung, tinggal diturunin. Oh ternyata lagi emosinya ketinggian nih, tinggal diturunin. Nah yang penting kan karakternya dari awal kalian udah tahu gitu. Jadi pembahasan ini gue cuma ngasih tahu kalau murai jinak itu banyak yang juara selama kalian tahu karakternya. Dan kebanyakan murai jinak itu settingannya tinggi gitu. Jadi jangan percaya kata orang disuruh rendahin jadi ngelowo di atas. Ya iyalah, orang kagak punya stamina. Yang kedua burung nyari ekstra puding, udah kebiasaan jinak sama manusia kan, jadi turun ke bawah ngepel. Kalau setahu gue gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai sharing dari gue, mau dicoba silahkan. Kalau misalnya masuk akal ya di kalian ya, kalau nggak masuk akal mending jangan dipakai. Kalau gue sih gitu. Ini juga gue share ke kalian karena ini masuk akal kasih tahu dari teman gue, dan teman gue juga juara burungnya gitu. Kecuali burung dia nggak juara, gue juga ngapain amat gitu, sampai bikin video sharing tentang murai jinak ini. Makanya dari kemarin gue nggak pernah bikin, dan baru gue bikin sekarang karena ini bukan pengalaman pribadi gue, jadi pengalaman orang yang diceritain ke gue dan itu masuk akal gitu ya. Bukan karena gue pernah miara, gue belum pernah piara murai jinak. Pernah sih miara murai jinak, cuman waktu itu meninggal dia, dipulangin ke rahmatullah. Jadi nggak sempet sampai juara ya, masih dalam tahap setting udah ditarik. Padahal itu baru dapet gue karakternya, tinggal dikit lagi. Emang kalau bukan jodoh susah broku. Udah, untuk pembahasan kali ini sampai sini dulu broku ya. Udah cukup kayaknya gue ngejelasin tentang murai jinak. Jika kalian suka, kalian bisa like, subscribe, komen di video ini dan channel gue. Gue bakal bahas terus tentang dunia perkicauan karena masih banyak yang gue belum bahas. Insya Allah lah, gue semangat terus upload konten. Untuk kalian yang udah nonton, like, komen, itu thank you banget bro. Lu temen gue banget dah pokoknya. Sekali lagi thank you bro.